akan menjelaskan mandi yang kami buat mengenai keanekaragaman hayati. Sebelumnya perkenalkan saya Abdul Jabbar. Saya Muhammad Pratama. Saya Muhammad Faryal Giliansa. Berikut adalah penjelasan dari Pak Langit. Nah, jadi yang pertama itu pengertian keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup di bumi mencakup perbedaan pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Contoh wilayah dengan biodiversitas tinggi di Indonesia itu Raja Ampat dan hutan Kalimantan. Nah, tingkatan keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman gen, di mana ini adalah variasi gen dalam satu spesies yang sama. Perbedaan gen menyebabkan variasi sifat seperti warna, ukuran, rasa, atau ketahanan terhadap penyakit. Contohnya itu berbagai varietas padi, mangga harum manis, mangga mana lagi, dan lain-lainnya. Lalu penyebabnya itu perbedaan susunan genetik antara individu dalam satu spesies yang seringkali terjadi karena persilangan. Semakin tinggi keanekaragaman gen, semakin baik kemampuan satu populasi untuk bertahan terhadap perubahan lingkungan, penyakit, atau hama. Keanekaragaman ini sering disebut sebagai plasmanupa karena menyimpan variasi sifat genetik. Yang kedua adalah keanekaragaman jenis, yaitu variasi antar spesies yang berbeda dalam suatu wilayah. Setiap spesies memiliki ciri khas dan tidak dapat berkembang biak secara alami dengan spesies lain. Contoh komodo, harimau, orangutan Kalimantan, kelapa, pinang, dan aren. Penyebabnya adalah interaksi antar faktor genetik, yaitu variasi susunan gen internal, dan faktor lingkungan atau luar, habitat, adaptasi iklim. Perbedaan genetik dasar membuat spesies berbeda, sementara adaptasi lingkungan menciptakan ciri khusus yang membedakan spesies dalam famili yang sama. Keanekaragaman ini umumnya lebih tinggi di habitat yang jauh dari jangkauan manusia, seperti di hutan hujan tropis. 3. Keanekaragaman ekosistem adalah variasi ekosistem atau lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Setiap ekosistem memiliki komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik air, udara, cahaya, matahari yang berbeda. Ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem mangrove, ekosistem savana, ekosistem terumbu karang banyak terdapat di Bunaken. Penyebab perbedaan letak geografis yang mempengaruhi iklim, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan suhu yang kemudian membentuk komponen abiotik unik, tanah, air, dan abiotik flora dan fauna yang berbeda. Perbedaan interaksi ini menciptakan habitat beragam seperti hutan hujan dan padang rumput hingga gurun. Untuk menjaga kelangsungan ekosistem dari ancaman, langkah-langkah yang perlu diperlukan meliputi perlindungan habitat seperti taman nasional, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran tentang lingkungan. Keanekaragaman hayati, sumber pangan, padi, jagung, ikan, buah-buahan. Sumber obat-obatan, kina, jahe, temulawak. Sumber sandang dan papan, kapas, kayu. Menjaga keseimbangan ekosistem, sumber ilmu pengetahuan dan pariwisata. Upaya pelestarian in situ di habitat asli. Contoh Taman Nasional Cagar Alam. Ex situ di luar habitat asli. Contoh kebun binatang, kebun raya. Contoh tempat pelestarian Taman Nasional Komodo, Kebun Raya Bogor. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. 1. Penebangan hutan liar. 2. Perburuan hewan langka. 3. Pencemaran lingkungan. 4. Perubahan iklim. Dan 5. Alih fungsi lahan. Baiklah, yang penjelasan mandi yang dibuat dari Bapak Imam yang mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.